Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi anak-anak dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam oleh Ibu Nafa. Nah, di sini kita akan mengulas kembali ya materi semester 2, yaitu yang pertama bagian A, Nabi menerima wahyu pertama. Poin pertama yaitu saat usia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertamanya yaitu Al-Quran. Nah, yang kedua, tepatnya ketika beliau sedang menyendiri ya di dalam Gua Hiro di puncak gunung Jabal Nur. Sejauh 8 km jarak antara kota Mekah dan gunung tersebut. Yang ketiga, Allah menurunkan wahyu pertama untuk Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang menyampaikannya dan yang membacakannya. Yang keempat, malaikat Jibril membacakan isi wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, yang kelima, saat itu Nabi Muhammad ketakutan melihat wujud asli malaikat Jibril. Keringat bercucuran dari dahinya setelah Nabi menerima wahyu. Beliau langsung lari ketakutan pulang ke rumahnya. Lalu beliau meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Nah, di sini setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, beliau langsung pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan ya. Kemudian yang keenam, dan pada saat itulah Nabi telah diangkat menjadi seorang rasul ya. Ketika menerima wahyu yaitu Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, dari situ resmi Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian, siapakah Waraqah bin Naufal itu? Nah, kalian pasti sudah pernah dengar kan, Waraqah bin Naufal itu adalah seorang ahli kitab, yaitu paman Khadijah, ya. Nah, dia juga orang yang pertama yang mengakui bahwasanya Nabi adalah seorang rasul. Nah, tahu dari mana kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul? Tahu dari kitabnya, karena dia adalah seorang ahli kitab. Nah, namun beliau wafat pada saat-saat turunnya wahyu. Kemudian, nah ini penting ya digarisbawahi, kapan diturunkannya wahyu pertama? Nah, jawabannya pada saat bulan Ramadan. Ya, tepatnya pada bulan Ramadan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian bagian B, pelajarannya bagian B, tanda-tanda kenabian. Nah, di sini Ibu rangkum semuanya ya, yang di buku itu Ibu rangkum di sini. Jadi kalian simak ya. Yang pertama, bayi yang membawa berkah. Nah, bayi siapa? Bayi Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sudah mengetahui kan kisah Nabi ketika beliau diasuh oleh Halimah. Ya, semenjak Halimah mengasuh Nabi, banyak dari kebun dan ternaknya itu menjadi subur, tumbuh menjadi subur. Yang tadi yang kekeringan sekarang menjadi subur. Padahal sebelumnya kebun miliknya kering dan ternaknya kurus, tidak mengeluarkan susu. Peristiwa pembelahan dada. Saat Nabi berusia 4 tahun, beliau didatangi 2 malaikat yang berwujud manusia. Mereka membelah dada Nabi saat itu untuk dibersihkan dari penyakit hati. Nah, ini Ibu tebalkan ya, diwarnai juga untuk dibersihkan dari penyakit hati. Ini adalah tujuan kenapa dada Nabi Muhammad ketika kecil itu dibelah, untuk dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran penyakit hati. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini pohon dan batu yang bersujud.
Nah, kisahnya ketika Nabi Muhammad sedang berdagang bersama pamannya. Ada yang ingat nama pamannya siapa? Abu Thalib. Ya, datang seorang rohib bernama Bahiro. Nah, tuh ibu warnain warna ungu. Dia mengatakan bahwasannya ada seorang nabi dalam rombongan tersebut karena pohon dan batu bersujud kepadanya. Ia mengetahui dari kitab sucinya. Jadi, Bahiro ini seorang rohib yang mengetahui bahwasanya ada seorang nabi di dalam rombongan orang-orang yang berdagang. Karena apa? Karena bisa dilihat banyak pohon-pohon dan batu-batu bersujud kepadanya. Tahu dari mana? Dari kitab sucinya. Kemudian turunnya hujan berkah. Ya, selanjutnya cerita ini tentang ketika kota Mekah dilanda kekeringan. Ya. Nah, masyarakat kota Mekah meminta doa Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa? Kakeknya Nabi Muhammad. Agar diturunkan hujan. Jadi mereka memintakan doa kepada Abdul Muthalib. Lalu beliau menghadap Ka'bah sambil membawa Nabi Muhammad. Lalu menengadahkan tangan untuk berdoa. Kemudian selepas berdoa tersebut, tak lama kemudian awan gelap datang, lalu hujan deras pun turun di kota Mekah. Akhirnya yang tadinya dilanda kekeringan menjadi subur kembali karena datangnya hujan tersebut. Masya Allah ya. Selanjutnya makanan yang menjadi berkah. Nah, peristiwa ini diambil dari kisah ketika peristiwa Khaybar, di mana saat itu para sahabat membuat parit lubang yang dalam ya, beserta Rasulullah SAW. Nah, ini kisahnya ketika Jabir bin Abdullah mengetahui bahwasanya Nabi ini kelaparan. Akhirnya Jabir bin Abdullah pulang ke rumah untuk meminta kepada istrinya membuat makanan. Setelah jadi makanannya, lalu ia pun meminta Rasulullah datang untuk makan. Nah, qadarullah Rasulullah mengajak para sahabatnya, seluruh sahabatnya. Tak disangka beliau mengajak semua sahabat yang berjumlah 1.000 orang. Masya Allah. Padahal Jabir bin Abdullah ini hanya menyiapkan beberapa piring makanan. Nah, Jabir takut makanan yang ia berikan itu tidak akan cukup. Namun, tak disangka Allah memberkahi makanan tersebut. Ternyata makanan itu lebih ya. Bahkan sampai mengenyangkan perut-perut para sahabat. Subhanallah, makanan yang menjadi berkah ya. Selanjutnya, tulang yang dapat berbicara. Nah, tulang yang dapat berbicara. Ada yang tahu kisahnya? Ibu udah pernah jelasin loh tentang kisah Zainab binti Al-Haris. Nah, Zainab binti Al-Haris adalah orang yang ingin meracuni Nabi. Ya, kisahnya itu sebelumnya ia bertanya pada Nabi, daging apa yang engkau sukai? Nabi pun menjawab, daging kambing bagian paha. Lalu Zainab membuatkannya. Ia lalu membubuhkan racun pada bagian paha tersebut. Jadi sebelum dikasihin sama Zainab dikasih racun dulu. Gitu. Lalu diberikannya kepada Nabi saat Nabi hendak memakannya. Nabi bertanya, apakah engkau memberikan racun di daging ini? Zainab pun menjawab, ya. Nah, dia juga bingung, dari mana engkau tahu, kata Zainab. Kemudian Nabi pun menjawab, dari tulang daging ini yang memberitahukannya. Masya Allah, berarti sebelum Nabi mau makan, tulang ini berbicara, ngasih tahu kepada Nabi, wahai Nabi, bagian daging ini terdapat racun, hendaklah engkau membuangnya, gitu, jangan dimakan. Akhirnya Nabi Muhammad pun tidak memakannya, Nabi pun selamat. Seperti itu kisahnya tentang tulang yang dapat berbicara. Jadi Zainab binti Al-Haris ini wanita yang membubuhi racun ya di daging kambing bagian paha ya. Jangan lupa ibu kasih warna beda nih. Seperti itu. Kemudian alhamdulillah selesai pelajaran SKI. Jazakumullahu khair.
Insya Allah bermanfaat ilmunya. Barakallahu fiik. Semangat terus untuk PAT-nya. Jangan banyak main ya. Udah mulai harus buka-buka buku. Dipelajarin lagi. Biar naik kelas walaupun online, kalian harus tetap semangat. Semangat terus. Semoga Allah berkahi ilmu kalian. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.